Selamat pagi Pak Teguh. Ya, Saya ingin bagaimana ya? Ingin tahu pandangan Pak Teguh terhadap saham INDR ini kok sahamnya naik sama apa itu turun sangat volatile gitu Pak. Apakah saham ini murah beneran atau saham ini murahan seperti itu? Dan GCG-nya gimana? oke. Udah baca ulasan saya belum soal INDR di teguhidea.com? Sudah Pak. Yang itu kan yang pemiliknya dari Singapura itu. Salah. Dari India, orang India. Tapi Tinggalnya di Singapura. jadi warga, dan dia nggak tinggal di Singapura, dia tinggal di London. Orang kaya itu. Namanya Sri Pakas Lohia. Asal India tapi WNI dia, warga negara Indonesia. Tinggalnya itu di Purwakarta, di Jawa Barat. Tapi kemudian karena sukses sekali ya sekarang kantornya di Singapura, di seluruh dunia kantornya itu actually, dan tinggalnya sendiri di London di Inggris. Eh, Oke, tapi coba jelaskan ya Pak Bima Sakti terkait INDR ini. Kalau sahamnya sendiri bagaimana sih? Ini saya memang lagi tertarik sih. Tapi saya kemarin nggak sempat masuk, dia udah keburu naik duluan. Oke. Nah ini ya naik ya. Cus sampai naik 5.000 tapi setelah itu turun lagi. Oke. Biasanya kalau sorry apa namanya? Biasanya kalau ada orang melihat pergerakan saham seperti ini ya, INDR ini ya, dia naik cus dengan sangat tinggi lalu kemudian turun lagi, ini biasanya langsung divonis wah ini saham gorengan. Sebenarnya belum tentu, Pak. Definisi saham gorengan itu adalah saham yang naik lalu turun dan tidak bisa dijelaskan secara fundamental. Valuasinya misalnya sudah sangat mahal, prospeknya nggak jelas, kinerjanya buruk, tapi dia sahamnya naik terus. Nah itu baru istilahnya gorengan. Tapi ini ada penjelasannya kenapa dia bisa naik seperti ini. Dan ketika dia turun pun ada penjelasannya juga. Nanti saya jelaskan. Jadi memang bahasanya begini, untuk bisa mengetahui saham itu gorengan atau tidak, ya kita harus mengerti analisa fundamental. Kita harus mengerti value investing. Kalau misalnya sebuah saham dia naik dan turun, ada penjelasannya dari sisi fundamental, nah itu bukan gorengan. Dan Indorama ada penjelasannya. Jadi saya coba jelaskan dari awal. Ya. Indorama ini dia perusahaan tekstil. Kalau yang di Indonesia itu fokusnya di tekstilnya saja. Tapi sebenarnya pemiliknya namanya Sri Prakash Lohia. Itu adalah orang dari India yang pindah ke Indonesia, ke Purwakarta, Jawa Barat, pada tahun 1970-an. Waktu itu Sri Prakash Lohia ini dia merupakan saudara ipar, kalau nggak salah adik ipar dari Laksmi Mittal. Laksmi Mittal adalah pemilik dari ArcelorMittal. Itu adalah perusahaan baja salah satu terbesar di dunia. Jadi Laksmi Mittal pindah ke Indonesia ke Sidoarjo di Jawa Timur dan Sri Pakas Lohia pindahnya ke Purwakarta. Di Purwakarta dia memulai usaha tekstil sementara Laksmi Mittal di Sidoarjo dia memulai usaha besi tua. Awalnya besi seperti itu. Nah, beberapa tahun, beberapa dekade kemudian usahanya maju. Dan saya juga nggak ngerti bagaimana detailnya ya, tapi tiba-tiba saja dari istilahnya usaha tekstil rumahan di Purwakarta itu bisa menjadi sangat besar, benar-benar sangat besar. Dan yang di Sidoarjonya Laksmi Mittal ini juga sama. Anda nanti boleh googling lah itu ArcelorMittal kode perusahaannya itu, nama perusahaannya itu. Dan itu salah satu perusahaan baja terbesar di dunia. Dan mereka berdua ini bersaudara, Laksmi Mittal sama Sri Prakash Lohia ini. Nah, karena perusahaannya dari Purwakarta ini besar, ingat Bapak Ibu sekalian, kalau di Indonesia itu kalau kita udah bikin produk tekstil itu orientasinya pasti ekspor. Karena di kita memang Indonesia itu salah satu produsen tekstil terbesar di dunia. Jangan salah, Indonesia itu banyak hal-hal terbesar di kita loh. Kita itu salah satu produsen batu bara terbesar, CPO terbesar, nikel terbesar,
Bahkan emas juga terbesar. Freeport itu tambang emas terbesar di dunia. Karet terbesar. Kita adalah produsen karet terbesar di dunia. Kertas. Dan terakhir adalah tekstil. Kita itu produsen tekstil terbesar, salah satu di dunia. Jadi berbagai macam merek-merek fashion di seluruh dunia, di Italia segala macam, itu sebenarnya produk tekstilnya ngambil dari kita, dari Indonesia. Nah, Anda tentu tahu Sritex kan? Sril, ya. Itu kan salah satu perusahaan tekstil terbesar di dunia juga. Tapi Sritex bukan satu-satunya perusahaan tekstil besar di kita. Yang kedua terbesar adalah Indorama. Nah, masalahnya Indorama ini saking besarnya, maka induknya itu namanya Indorama Corporation. Nah, itulah yang kemudian kantornya ditaruh di Singapura. Dengan daerah operasinya seluruh dunia. Tidak hanya Asia ataupun Indonesia, seluruh dunia. Yang ditaruh di Indonesia ya, Indorama, nama sahamnya itu Indorama Sintetik, itu hanyalah bagian kecil dari Indorama Corporation. Hanya bagian kecilnya saja yang ditaruh di Indonesia. Yang sebagian besarnya itu ditaruh di Singapura. Seperti itu. Nah, kemudian beginilah kalau misalnya perusahaan banyak strukturnya itu ya. Jadi ada induk usaha, ada anak usaha segala macam. Kelihatannya yang Indorama Corporation ini sama pemiliknya Sri Prakas Lohia itu dibikin profit. Ada itu di laporan keuangannya segala macam, tapi itu Indorama Corporation bukan Indorama yang kita tahu yang listing di Bursa Efek, itu beda lagi. Itu anaknya. Indorama Sintetik itu anak usahanya. Nah, sedangkan si Indorama Sintetik ini somehow Anda boleh lihat laporan tahunannya, kinerjanya kadang naik, kadang turun, tapi lebih sering turun, lebih sering rugi. Pendapatannya sangat-sangat besar, tapi perusahaannya rugi terus. Pendapatannya itu dalam 1 tahun itu bisa mendekati 1 miliar dolar. Tapi labanya paling cuma 1 juta dolar, 2 juta dolar, seperti itu. Jadi hal-hal seperti itu sayangnya tidak dilarang oleh OJK ataupun pemerintah atau siapapun. Ya suka-suka ownernya aja kalau misalnya perusahaan mau untung atau rugi. Tapi menurut saya sebenarnya itu perusahaan untung sekali, tapi keuntungannya ditransfer ke luar negeri gitu loh. Jadi untuk Indoramanya sendiri dibiarkan seperti itu. Nah, karena kinerjanya tidak bagus, yang sebenarnya itu lebih karena faktor manajemennya yang sengaja bikin perusahaannya jadi tidak untung, seperti itu. Kenapa begitu? Ya bisa karena untuk menghindari pajak dan lain-lain, banyak alasannya. Dan actually nggak cuma Indorama, banyak perusahaan-perusahaan asal Jepang, asal Korea Selatan, yang listing di Bursa Efek, tapi kinerjanya dari dulu jelek terus. Harga saham ya mengikuti fundamental dalam jangka panjang. Karena kinerja Indorama selama ini tidak bagus ya, sahamnya juga tidak pernah kemana-mana dulu ya. Dulu sahamnya itu tidak pernah kemana-mana nih. Anda bisa lihat di sini. Jadi memang ini termasuk pelajaran dari GCG ya, manajemen. Nah ini nih. Jadi sebelum tahun 2018 yang tiba-tiba dia naik, sebelumnya dia di situ-situ aja. Di harga 700, 800. Cuman, dan dulu juga dia pernah naik sampai 3.000 tapi habis itu turun lagi. Ya. Cuman ini memang menariknya. Ketika waktu itu di harga 1.000-an, saya masih ingat di tahun 2017 itu PBV-nya cuma 0,3. Sangat-sangat murah. Artinya apa? Kalau misalnya sewaktu-waktu kinerjanya dia naik, labanya dia naik, itu sahamnya bisa gampang sekali naiknya. Dan waktu itu dia memang naik seperti itu. Tapi karena waktu tahun 2018 tiba-tiba labanya naik. Tapi memasuki tahun 2019-2020-nya dia tiba-tiba turun lagi. Seperti itu. Nah, sekarang ini dia tiba-tiba naik lagi bukan karena kinerjanya bagus, tapi lebih karena orang penasaran saja dengan sahamnya yang memang sekarang valuasinya juga masih PBV-nya 0, karena saham-saham yang lain yang PBV-nya 0, sepanjang tahun 2020 kemarin itu kan udah pada terbang semua. Gilirannya Indorama ini aja yang belum gitu, seperti itu. Nah, akhirnya dia kemarin itu naik. Tapi ya biasa kalau misalnya ini kan sahamnya tidak liquid. Kalau sahamnya tidak liquid sekali naik bisa kenceng naiknya. Tapi begitu sudah tidak ada tekanan beli, orang-orang jualan ya turun lagi. Biasanya kalau misalnya kondisi pasarnya masih bagus naik, IHSG kan sekarang masih belum turun lagi ya, masih di 6.300-an sekian.
Ini juga mungkin dia akan turun tapi nggak akan balik lagi ke 2000-an. Jadi dia paling turun mentok-mentoknya di 3000 lah, seperti itu. Dan kalau di 2021 nanti labanya dia tiba-tiba naik lagi, ya dia bisa naik sampai 5000, 6000 dan seterusnya karena sejak awal valuasinya sangat murah. Tapi masalahnya balik lagi. Mau labanya Indorama ini naik atau turun itu murni terserah ownernya. Kita nggak bisa nganalisa seperti perusahaan batubara nih. Kalau misalnya harga batubara naik, ya berarti perusahaan PTBA segala macam labanya akan naik seperti itu. Kalau Indorama enggak. Sebenarnya kan faktor-faktor yang mempengaruhi bisnis tekstil ada banyak. Harga bahan baku, kurs rupiah dan seterusnya. Tapi dalam kasus Indorama ini ya yang mempengaruhi hanya ownernya saja. Kalau kata ownernya laba, laba. Kalau kata ownernya kamu rugi aja, rugi. Seperti itu. Jadi kita nggak bisa nebak ke depannya itu bagaimana. Saya memasukkan ini ke dalam watchlist ya karena itu tadi PBV-nya masih sangat rendah. Kinerjanya sekarang lagi jelek, tapi meskipun 50-50, tetap saja ada peluang bahwa di masa yang akan datang kinerjanya dia naik. Labanya dia, INDR ini bisa tiba-tiba naik. Jika itu terjadi sahamnya, maka akan naik. Sayangnya, sebelum saya sendiri masuk karena masih menunggu laporan keuangannya yang labanya naik itu, sahamnya dia sudah naik duluan. Tapi saham dia yang sekarang udah naik ini, bisa lanjut naik jika di kuartal 1 2021 laba dia naik. Tapi jika labanya turun, sahamnya akan turun lagi dan mentok. Udah diam aja di 2000 atau bahkan mungkin lebih rendah lagi 1500. Seperti itu. Kurang lebih seperti itu Pak Bima Sakti. Jadi dibilang gorengan enggak juga, tapi dibilang barangnya bagus juga tidak. Ini lebih sedikit spekulasinya adalah kita seperti berharap saja gitu kepada ownernya, Sri Pakas Lohia ini mau dibikin untung atau tidak Indoramanya ini. Karena bagi dia nggak ngaruh sebenarnya kalaupun Indorama rugi. Karena yang untung adalah Indorama Corporation-nya yang ada di Singapura sana. Seperti itu Pak Bima Sakti. Oke?